Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di seri Mastercam. Saya sudah membuat gambar seperti ini. Saya tampilkan ukurannya seperti ini. Oke, ini kalau kita hilangkan, kita anggap ini gambar yang akan kita gunakan. Jadi ketika pengerjaan mesin puput dengan menggunakan Mastercam ini, kita menggambar separuh dari diameter itu sudah bisa kita gunakan. Yang pertama kita pakai mesin defaultnya, kemudian stok setupnya ini bisa kita pakai, bisa enggak, tapi ini nanti akan berguna ketika kita membuat simulasi. Make from to point dari sini sampai sini, kemudian saya klik OK, dan untuk posisi pencekamannya mungkin di kisaran min 45 mungkin. Diameternya 32 ya, sorry, diameter 32 min 40 45. Oke. Kemudian kita akan melakukan untuk proses yang pertama, yang akan saya bahas ini adalah facing. Facing yaitu pemotongan di sebelah terluar sini untuk meratakan. Left toolpath, kemudian face, atau dari toolpath sini, kemudian kita klik face, ini sama, oke. Kemudian pilih yang sesuai, misalnya ini, saya pakai yang ini. Putaran spindle-nya bisa kita tentukan, kemudian feed rate-nya misalnya 0,3 mm per revolution. Maksimum spindle speed di mesin kita itu kita batasi sampai 1000. Sebenarnya kalau 2000 pun juga masih aman. Kemudian home position-nya kita define sendiri di X 100, kemudian Z-nya 100. Oke. Phase parameter ini kita atur, entry amount-nya bisa kita tentukan, kemudian step over-nya untuk finish step over misalnya 0,1 2 kali, kemudian roughing-nya ya, roughing-nya itu misalnya per 1 kali pemakanan itu 0,5 misalnya. Berarti sisa benda dari settingan titik 0 itu 0,5 ditambah dengan 0,1 kali 2, sekitar itu ya. Kemudian overcut artinya gerakan pahat sampai melewati titik 0x, nanti akan lebih ke bawah. Overcutnya misalnya kita pakai 2, retract-nya kita pakai 2, stop to lift-nya 0, entry-nya misalnya ini kita pakai 3. Kemudian kita pakai select point ya. Select point dalam artian begini, kita menentukan dengan boundary point-nya dari sini, misalnya dari sini sampai dengan kira-kira sekian. Jadi karena ini sekian tadi itu 6, jadi pemasangan benda kerjanya dari WCS-nya itu kira-kira mungkin 3 atau 4 gitu ya. Kita pakai sekitar sekian mungkin. Oke. Nah, dari yang kita klik tadi ini sampai ini itu nanti akan menjadi facing, daerah facing. Jadi tergantung permukaan sebelah sini itu kemiringannya sampai selisih berapa milimeter. Itu nanti yang kita pakai pedoman untuk membuat ketebalan facing ini. Kalau secara pelan-pelannya seperti ini. Nah, dia dari atas ke bawah, kemudian melewati garis titik 0 X ini. Jadi nanti pasti habis, yaitu di daerah sini parameter ini overcut-nya ini ya. Overcut-nya nanti dia
bisa lebih ke bawah lagi atau cuma cukup satu atau berapa nanti agar menghasilkan hasil yang diinginkan. Jadi ini sekilas untuk membuat phasing. Kalau kita lihat nanti seperti ini. Kita ulang lagi, hasilnya kayak gini. Ada selisih di sebelah sini, tidak terlihat ya. Tapi kalau di program nanti hasilnya ada. Misalnya ini. Oke. Kemudian kalau di mesin kita ya, mesin 928TA GSK, dia tidak menerima perintah G54. Jadi ini kita hilangkan. Ini harus kita hilangkan. G18 kita hilangkan. Ganti toolnya itu 0101, 0202 dan seterusnya kita pakai seperti itu. Ini kita hilangkan aja. G18 tidak menerima. Ini adalah referensi bidang pengerjaan. Kemudian G97 ini adalah batas maksimum dari RPM yang diizinkan. Kemudian G96 ini ya, G96 ini adalah pada kecepatan konstan putaran spidol. Ini kita biarkan tidak apa-apa. Kemudian hal yang perlu kita edit lagi itu adalah tidak boleh ada titik tapi di belakangnya nggak ada angka. Ini ada enggak ini? Jadi misalnya Z3 TT itu nggak boleh. Tapi kalau Z3 TT 13 itu masih bisa terbaca di mesin kita ya. Ini saya kira ini sudah Z. Nah ini ya. Z0 TT ini cukup dengan Z0 seperti ini. Tidak boleh ada TT, nanti akan terbaca error. Kemudian untuk G28 ini dia perintahnya berbeda, yaitu G28 itu adalah perintah untuk kembali ke titik 0 mesin. Dia G28 X0, misalnya X-nya terlebih dahulu, kemudian bawahnya G28 Z0, kemudian perpindahan di arah Z. M5 itu berhenti, perubahan toolnya ini bisa kita hapus. M30 program berakhir dan membaca dari awal. Jadi itu yang perlu kita edit. Untuk yang lainnya saya kira ini sudah bisa jalan. Adapun nanti penyesuaiannya itu dilihat di hasil pekerjaan. Itu nanti ketika kita machining itu bisa dilihat hasilnya seperti apa. Apakah ada penyesuaian tata letak benda kerjanya ataukah ada penyesuaian yang lain. Kita akan lanjutkan di pemrograman yang berikutnya untuk membuat R ini juga yang sebelah sini. Sementara sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat untuk phasing. Jadi secara dasarnya phasing itu kita mengatur dari phase parameternya ini. Saya lebih suka select point. Ya, lebih suka select point. Selamat beraktivitas, selamat istirahat bagi yang istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.